Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, kelas MN20D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beta saham untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Baik, langsung saja menghitung rumus dan kegunaan beta saham. Dalam dunia pasar modal, beta digunakan untuk mengevaluasi sebuah saham keberadaannya. Mempunyai fungsi cukup penting, yakni bisa mengukur seperti apakah kesuksesan dari sebuah perusahaan. Fungsi ini dipakai dalam beberapa rumus, salah satunya CAPM. Para investor yang melakukan kegiatan investasi memang wajib mengetahui berbagai macam hal di dalamnya, termasuk sejumlah istilah-istilah penting di dalamnya. Untuk itu, di mana kita harus baru pertama kali bergelut di dalam dunia bisnis satu ini, maka wajib menyimak ulasan mengenai beta saham. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Beta saham. Beta saham merupakan tolak ukur volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas semua pasar. Nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam bursa saham. Sebab semakin besar nilai naik turun sebuah aset, maka semakin besar risikonya. Beta saham diperlihatkan ukuran pengertian return saham apabila disandingkan dengan IHSG. Sebagai contohnya, melakukan perbandingan imbal hasil dari saham NTR disandingkan dengan IHSG. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sentimentalisasi pada risiko pasar. Beta dilambangkan dengan simbol B, yang mana adalah koefisien regresi pada dua variabel, yakni terlalu banyaknya keuntungan portfolio pasar serta keuntungan di suatu saham. Beta masuk ke dalam perhitungan ilmu statistik yang mana akan diaplikasikan ke dalam dunia keuangan. Keberadaan perhitungan beta saham ini ternyata sangat cocok bagi para investor jika ingin memperoleh keuntungan ketika berinvestasi sehingga meminimalisir kerugian yang didapatkan. Selanjutnya ada perbedaan beta dan alpha investasi. Seperti yang sudah diketahui, dalam dunia investasi, kita mungkin akan mendengar lebih banyak tentang istilah asing, meskipun sama-sama berhubungan dengan risiko investasi. Beta dan alpha memiliki beberapa perbedaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita simak di bawah ini. Alpha merupakan istilah di mana akan sering didengar oleh seorang investor ketika melakukan riset mencari manajer investasi handal, terutama ketika sedang memilih reksadana. Lebih mudahnya, alpha merupakan selisih antara hasil atau return dari suatu reksadana dengan hasil di mana diharapkan buat reksadana berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Jadi bisa hilang apabila alpha merupakan ukuran kemampuan dari seorang manajer investasi untuk mengalahkan pasar atau outperform. Biasanya juga digunakan hasil menunjukkan kehandalan dari seorang manajer investasi di dalam mengalahkan return. Sementara beta merujuk pada sensitivitas dari pergerakan hasil atau return dari suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil dari pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan betanya. Dapat 3 jenis saham yang dikelompokkan berdasarkan dengan betanya. Adapun untuk lebih jelasnya langsung saja sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada saham dengan beta kurang dari 1. Pertama, terdapat saham perusahaan dengan beta kurang dari 1 di mana dapat diartikan sensitivitas harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Lalu selanjutnya, yang kedua ada saham dengan beta di atas 1. Saham dengan beta di atas 1 ini mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Untuk mengetahui lebih jelasnya, sebagai contoh, apabila salah satu saham punya nilai beta 1,5, maka saat IHSG naik 4%, harga emiten akan meningkat 6%. Yang perlu diperhatikan, jika ternyata IHSG menurun, maka harga dari saham emiten pun mengalami penurunan dengan harga lebih banyak dibandingkan IHSG tersebut. Lalu yang selanjutnya ada beta saham negatif.
Terakhir terdapat beta saham negatif atau mempunyai nilai di bawah 0. Itu akan menggambarkan bahwa pergerakan naik ataupun turun harga saham emiten ternyata terbalik dengan pergerakan IHSG. Sebagai contohnya, jika IHSG melandai maka saham akan mengalami peningkatan. Adapun rumus beta saham dan cara menghitungnya. Adapun perolehan nilai beta sendiri dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dependen serta return pasar sebagai variabel independen. Untuk rumusnya sendiri yaitu beta saham sama dengan kovarian atau return aset dan return market atau varian atau return market. Adapun untuk menghitungnya sendiri bisa menggunakan beberapa persamaan sederhana sebagai berikut. Yang pertama, menemukan tingkat risk-free rate. Risk-free rate alias tingkat suku bunga bebas risiko merupakan tingkat persentase pengembalian investor, di mana berharap pada investor dengan risiko bebas. Risiko bebas inilah dapat diambil pada contoh investasi di mana dijamin pemerintah menggunakan undang-undang. Adapun undang-undang tersebut seperti jenis obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya diambil 6%. Yang kedua yaitu ada hasil timbal saham. Imbal hasil saham merupakan tingkat persentase keuntungan di mana terdapat pada saham di dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dan dirata-ratakan dengan menggunakan rumus. Imbal hasil saham sama dengan harga saham periode X ditambah 1 dikurangi harga saham periode X atau harga saham periode X. Yang selanjutnya yang ketiga ada hasil imbal pasar. Adapun cara perhitungan lainnya yakni menggunakan imbal hasil pasar, di mana merupakan tingkat persentase keuntungan seluruh saham dalam periode waktu tertentu. Bila dihitung tahunan dan dirata-ratakan, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu return IHSG periode X sama dengan harga IHSG periode X ditambah 1 dikurangi harga IHSG periode N dibagi harga IHSG periode X dikali 100. Untuk melihat data beta saham tersebut, suatu perusahaan ternyata juga bisa menggunakan beberapa cara, seperti melalui situs Reuters di mana dapat dilakukan secara mudah, yaitu memasukkan kode saham emiten dan diakhiri dengan kode JK. Cara menghitung beta saham menggunakan Excel adalah dengan memasukkan data konvarians dan variansi, kemudian memasukkan perbandingan kedua variabel tersebut. Klik tab data, kemudian pilih data analyze. Langkah selanjutnya adalah memilih covariance. Excel akan otomatis menghitung covariance dari data yang ada. Jika kita ingin menganalisa banyak perusahaan sekaligus, kita cukup melakukan copy paste rumus pada Microsoft Excel untuk mendapat nilainya. Dan adapun untuk kegunaan dan kelebihan beta saham. Keberadaan beta saham ini pun ternyata juga mempunyai kegunaan atau kelebihan dalam dunia saham. Bagi para investor pemula, tentu wajib mengetahui informasi penting tersebut. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alternatif ukuran rasio saham. Dengan keberadaan beta inilah ternyata berfungsi sebagai alternatif untuk mengukur rasio saham sebab mampu memperbaiki ukuran risiko total di dalam portfolio investor. Sangat disarankan pula digunakan oleh para investor yang menekankan modelnya di berbagai macam jenis saham. Lalu selanjutnya yang kedua adalah memperoleh tambahan tentang arah pergerakan harga saham. Tidak sampai di situ saja, para investor pun akan memperoleh informasi tambahan mengenai arah pergerakan harga saham secara histori dibandingkan pergerakan pasar yang terjadi pada umumnya. Di samping itu, penggunaannya dalam kurun waktu lama ternyata dapat meningkatkan keahlian dari seorang investor saham. Untuk melakukan kegiatan investasi saham, tentu banyak hal yang wajib untuk diperhatikan secara seksama, termasuk beta saham. Semakin tinggi dari nilai sahamnya, ternyata imbal hasilnya juga cukup menjanjikan akan mengalami penurunan atau kenaikan yang cenderung kecil. Untuk mencari beta saham masing-masing saham, kita dapat memanfaatkan situs yang menyediakan beta saham tanpa perlu repot-repot menghitungnya, yaitu di
situs www.retuns.com dan memasukkan saham di pencarian yang akan kita cari betanya, sehingga contoh beta saham Bank Sentral Asia. Mungkin cukup dari saya pemaparan tentang beta saham kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.